Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansan di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin, dan saya pengen bahas salah satu event yang menurut saya bakalan sangat penting untuk minggu ini yang perlu kalian pantau. So stay tune terus sampai akhir video. Kita akan mulai videonya sekarang. Let's go. Seperti biasa guys, kita akan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,54 triliun dolar atau sekitar 2,59%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 33.600-an, Ethereum 2.463, BNB 350, XRP 0,56, Solana 75 dolar, Cardano 0,7, Terra Luna 61, dan Dogecoin harganya di 0,12 dolar. So, per hari ini kita kembali melihat market rata-rata dalam keadaan merah, penurunannya ranging antara 0, sekian persen hingga ada yang 6%. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, yang pertama di sini disebutkan Bitcoin clings to 36K as data suggests Bitcoin price sell-off came from short-term holders. Jadi menurut saya ini adalah sebuah artikel yang sangat penting untuk kalian ketahui gitu guys. Nah, yang pertama yang pengen kita lihat di sini adalah walletnya si Do Kwon atau si Terra Foundation. Dimana kita melihat sampai hari ini beberapa minggu atau beberapa hari belakangan kita tidak melihat ada penambahan yang terjadi di walletnya si Do Kwon atau si Terra Luna. Dan untuk sampai sekarang mereka itu mempunyai total 42.530 Bitcoin. Dengan harga rata-rata pembelian mereka itu 41.656. So, sampai sekarang posisi mereka itu dalam keadaan loss 261 juta dolar. Gitu ya. Jadi sampai sekarang kita belum melihat Do Kwon sepertinya tertarik lagi untuk kembali masuk ke market. Jadi kita juga nggak bakalan bisa menebak ya kira-kira kapan lagi menurut si Do Kwon itu saat yang tepat untuk kembali masuk ke market. Nah, yang kedua yang lebih penting menurut saya adalah yang ini, Bitcoin Exchange Inflow. Dari sini kita bisa melihat bahwa belakangan ini orang-orang yang melakukan inflow exchange inflow itu artinya orang-orang mendepositkan Bitcoinnya ke dalam exchange. Seperti yang sudah disampaikan berkali-kali sebelumnya, ketika kita melakukan deposit ke dalam exchange, dari yang awalnya kita tarik keluar dari exchange untuk di hold di wallet, ketika kita inflow atau kita masukkan lagi, kita depositkan lagi ke exchange, itu kemungkinan besar biasanya kita berencana untuk menjual. Atau tidak, kita convert ke altcoin, gitu kan? Nah, di sini kita bisa melihat bahwa dari bulan Januari hingga sekarang, cenderung orang-orang yang melakukan inflow atau yang cenderung kita asumsikan menjual, itu adalah short-term holders atau orang-orang yang membeli Bitcoin itu tidak lebih daripada 3 bulan. Kalau kalian perhatikan di sini chartnya, itu adalah rata-rata orang yang 1 bulan sampai 3 bulan yang dominan melakukan penjualan. Ada juga yang baru bahkan 1 minggu sampai 1 bulan, ada yang baru 1 hari sampai 1 minggu, atau bahkan yang baru membeli kurang lebih 1 hari. Jadi ini menunjukkan apa? Bahwa sampai sekarang transisi itu masih terus terjadi gitu guys. Ini udah pernah saya sampaikan dari berminggu-minggu yang lalu. Transisi apa? Ketika bear market atau orang sebutnya koreksi kali ini terjadi, itu biasanya terjadi transisi dari yang awalnya pemegang jangka pendek itu sangat banyak. Ketika mereka panic selling, itu ditransisikan Bitcoinnya kepada pemegang jangka panjang. Jadi yang sekarang terjadi adalah transisi dari short term holder ke long term holder. Sehingga kita melihat dari data on-chain pun bahwa sekarang yang menahan harga Bitcoin itu lebih ke orang-orang yang long term holder. Sedangkan yang short term holder rata-rata itu udah pada keluar dari market. Karena kenapa? Seperti yang disampaikan juga, biasanya short term holder itu kebanyakan ya, itu adalah orang-orang yang masih newbie, yang masih baru-baru masuk ke market, yang paling gampang untuk di check out. Atau mereka paling gampang untuk digoyahkan mentalnya, sehingga mereka panic selling. Ada penurunan sedikit, mereka udah panic selling. Sideways sedikit, mereka bosan, mereka keluar dari market. Nah, itu yang ditunjukkan juga di data ini, bahwa sebagian besar orang-orang yang menjual dalam beberapa bulan terakhir ini adalah para short term holder. Dan menurut saya itu adalah sebuah hal yang positif gitu. Semakin cepat kita menyelesaikan transisi dari yang
pemegang short term holder itu lebih banyak daripada long term holder, kita balik menjadi dominan sekarang long term holder daripada short term holder. Nah, biasanya ketika hal tersebut sudah terjadi, ketika transisinya sudah selesai, yang terjadi adalah apa? Tidak lagi ada yang pengen menjual karena semuanya sudah tersisa long term holder, dan kita udah building base atau menciptakan dasar baru, dan dari sana kita akan kembali masuk ke bull market yang baru. Nah, di angka berapa kita akan mencapai dasar? Who knows gitu guys. Tentunya ini pendapat masing-masing bisa jadi berbeda. Pendapat dari saya bisa jadi kalau misalnya nih kita memang akan masuk ke bear market berkepanjangan, maka 200 weekly moving average itu bisa menjadi salah satu acuan menurut saya. Kemudian juga adalah area all time high sebelumnya yang kurang lebih berada di area 20.000 yang juga bertepatan dengan kurang lebih area 200 weekly moving average. Jadi di sekitaran area 20.000 sampai 22.000 itu menurut saya area yang cukup make sense bagi saya untuk mengatakan itu seperti akan menjadi dasar apabila kita memang masuk ke bear market yang berkepanjangan. Kalau dari kalian seperti apa? Silakan kalian kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah, gitu ya. Tapi itu hanya kalau kita masuk ke bear market berkepanjangan ya guys. Kita bisa jadi nyampe ke 20.000 atau 22. Tapi sekali lagi, saya selalu sampaikan, saya tidak pernah peduli gitu. Bottomnya di sebelah mana. Kalau untuk akun investasi saya terus melakukan dollar cost averaging. Jadi kalaupun tebakan saya salah, tidak nyampe 20.000 sampai 22.000, saya sudah masuk di market. Karena di harga berapapun, kalau sudah jadwalnya dollar cost averaging, saya akan masuk. Jadi kalaupun harganya naik dari sini, atau harganya naik dari 30.000 baru naik lagi ke atas, atau dari 28.000, 25.000, atau bahkan 20.000, saya tidak akan masalah. Kenapa? Karena saya sudah membeli, tapi sistemnya cicil. Jadi baik naik maupun turun, saya tidak akan tergoyahkan secara mental. Itu adalah sesuatu hal yang simple sekali menurut saya. Tekniknya sangat simple, dollar cost averaging. Tapi banyak sekali orang-orang yang tidak mampu melakukannya karena satu aja gitu guys. Mereka kurang bersabar. Time frame mereka itu terlalu sempit. Mereka pengennya beli hari ini, bulan depan udah kaya. Kalau hoki-hokian bisa terjadi, tapi kalau misalnya kalian pengen yang aman, kalian harus memperpanjang cara pandang kalian. Time frame-nya harus lebih gede. Minimal mungkin 2 tahun sampai 4 tahun. Sekali lagi, disampaikan bahwa orang-orang yang nge-hold Bitcoin selama lebih dari 4 tahun, secara data itu belum ada satupun yang pernah loss. Itu aja yang perlu kalian keep in mind sebagai seorang investor jangka panjang. Berbeda cerita kalau kalian merupakan traders. Gitu ya. Jadi itu adalah yang pertama. Nah, dari pergerakan 24 jam terakhir juga kita melihat ada sekitar 69.149 traders kembali ke liquid gitu. Dan total likuidasinya itu mencapai 269 juta dolar. Tidak mengherankan juga ada sekitar 76% orang-orang yang long yang ke liquid. Jadi dominan itu yang ke liquid adalah orang-orang yang long. Total value-nya ada sekitar 205 juta dolar. Dan kita sudah beberapa hari ya guys selalu mendapatkan likuidasi dari arah long gitu. Karena kita mendapati penurunan yang konsisten secara terus-menerus. Sekali lagi guys, kalau kalian merupakan traders, jangan sampai over leverage dalam keadaan market seperti ini. Oke? Karena pergerakan market yang volatil itu datang juga dengan resiko yang tinggi. Kita sebagai traders wajib melakukan risk management atau memanage resiko kalian agar kalian tetap bisa mempertahankan account kalian tidak liquid dan bisa mendapatkan cuan. Gitu ya. Dari segi Crypto Fear and Greed Index juga tentunya kita sekarang berada dalam area yang extreme fear. Kita juga sudah kurang lebih 1 bulanan berada di area fear hingga extreme fear. Walaupun kalau kalian perhatikan sebelumnya kita juga pernah mendapati hal yang sama terjadi, yaitu di kurang lebih area Mei sampai bulan Juli 2021, di mana kita mendapatkan cluster yang sangat besar di sini, di mana kita tidak pernah beranjak dari area fear selama berbulan-bulan di sini. Ini hanya sekali saja, tapi setelahnya kita hanya berada di area fear sampai extreme fear. Gitu ya. Sampai sekarang juga tentunya saya setuju ya, kita sepertinya berada di area extreme fear. Sentiment market itu terlihat sangat low. Mau kalian lihat di media massa, mau kalian lihat di media sosial, sekarang itu mungkin hampir 85% orang-orang sudah kayak oke lah, ini sepertinya kita bakalan bear market. Kita bakalan drop lebih jauh, kita bakalan nyampe ke 20.000, kita bakalan nyampe ke 15.000, atau bahkan ada bilang 28.000.
Kalau saya lihat 85% orang-orang sudah mengatakan hal-hal seperti itu, gitu ya. Ya, tentunya itu bisa jadi benar gitu, dan bisa jadi juga tidak. Karena seperti yang kalian ketahui, biasanya hal yang diekspektasikan oleh massa itu tidak akan terjadi gitu guys. Ketika misalnya orang-orang sudah numpuk limit order buy-nya di sekitar 28.000, 27.000, 25.000, kira-kira bandar bakal ngasih nggak gitu? Kalau memang itu bakalan bounce dari sana. Kalau sudah orang-orang numpuk buy di sana, kira-kira bakalan dikasih nggak gitu? Kalau menurut saya mungkin kemungkinannya agak kecil ya, walaupun bukan tidak mungkin. Tapi bisa jadi itu tidak akan terjadi. Tapi who knows gitu guys. Sekali lagi, saya tidak akan pernah peduli harganya sampai kemana. Kalau saya terapkan strategi saya dollar cost averaging, saya tidak akan tergoyahkan secara mental. Kalau secara short term, dan untuk account trading saya tentunya berbeda cerita gitu. Saya sudah sampaikan juga di video-video 2-3 hari yang lalu, bahwa selama kita berada di bawah lagi ascending channel ini, saya akan mencari peluang untuk short gitu. Karena tentunya secara short term, ketika kita breakdown dari ascending channel yang sudah menahan Bitcoin selama berbulan-bulan, itu pertanda bahwa sepertinya bearish sedang memegang kendali. Simple itu. Oke? Dan ya, ini adalah yang tadi pengen saya sampaikan. Salah satu event paling penting menurut saya yang akan terjadi di minggu ini akan datang di hari Rabu nanti, tanggal 11 Mei 2022 di jam 7.30 waktu Indonesia Barat. Dan hari itu kita akan mendapatkan kembali data CPI atau inflasi di Amerika Serikat. Dan diekspektasikan bahwa data CPI-nya akan keluar itu di angka 8,1%, alias menurun 0,4% daripada angka bulan lalu. Angka bulan lalu itu 8,5%, oke? Dan diekspektasikan bulan ini itu 8,1%. Tentunya ya mudah-mudahan itu yang terjadi gitu ya. Karena kalau misalnya kita melihat penurunan di CPI, artinya inflasi sudah mulai terkendali gitu ya. Itu bisa membuat the Fed akan sedikit lebih ke arah dovish. Yang awalnya sangat hawkish alias sangat agresif, bisa jadi sedikit ke arah dovish gitu. Karena udah melihat, oke, saya kemarin menaikkan suku bunga 0,5%, sepertinya udah ada efeknya gitu ya, dimana kita melihat CPI-nya mulai start untuk melandai atau berkurang, dan berarti mereka tidak perlu lagi lebih agresif gitu. Mereka cukup mempertahankan saja, sehingga inflasi yang terjadi di Amerika Serikat itu bisa mulai melandai dan pelan-pelan menurun. Oke? Dan itu tentunya masih dalam bentuk prediksi gitu guys. Kita nggak tahu angka pastinya di angka berapa, tapi kalau ternyata guys, angkanya 8,5 ini bulan sebelumnya gitu ya. Kalau ternyata CPI nanti keluar di atas 8,5 lagi, alias kita kembali mendapatkan kenaikan di inflasi Amerika Serikat, ini menurut saya bisa kembali menjadi katalis yang membuat Bitcoin drop lebih dalam, karena kemungkinan besar juga kita akan breakdown dari trendline besar di pasar saham US, khususnya di Nasdaq gitu. Jadi itu adalah menurut saya pribadi. Tapi kalau ternyata memang sesuai ekspektasi atau bahkan kita mendapati angkanya di bawah 8,1 alias penurunannya cukup signifikan, itu yang terjadi bisa jadi sebaliknya, di mana kita akan melihat semacam bounce yang terjadi di pasar saham US, dan itu biasanya akan berkorelasi ke Bitcoin dan menyebabkan Bitcoin juga ikutan ketarik naik. Jadi jangan sampai lupa nanti hari Rabu jam 7.30 waktu Indonesia Barat malam, kita akan ada data CPI, dan kemungkinan besar saya juga akan melakukan live gitu ya. Jadi ya kita bakalan pantau sama-sama apa yang akan terjadi nanti gitu ya. So, itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita masuk dulu ke chartnya Bitcoin, dan saya bakalan mulai dari daily chart terlebih dahulu. Nah, akhirnya kita bakalan bisa bahas chart lagi ya guys ya. Setelah beberapa hari saya di luar kota, nggak sempat bahas memakai chart. Sebagian dari kalian juga ada komentar, kok pakai chart lagi kok, nggak seru kalau nggak ada chart. Oke, sekarang kita bakalan ada chart lagi. Dan ya, seperti yang kalian bisa lihat bahwa kita memang sudah breakdown dari ascending channel ini. Dan beberapa hari yang lalu, seperti yang saya sampaikan, bahwa selama kita berada di bawah area ini, saya akan mencari peluang untuk short, gitu ya. Dan kalau dilihat dari time frame yang kecil, maka kita bisa mendapati pergerakan yang terus-menerus down, gitu ya. Saya tidak dikasih semacam pattern bearish continuation, gitu ya. Jadi, saya pribadi belum sempat masuk, tapi ya, kalau tidak dikasih setup, apa boleh buat gitu ya guys. Yang saya pengen sebenarnya itu adalah semacam pattern bearish continuation seperti ini. Baru saya akan cari untuk short.
tapi ternyata tidak dikasih, ya sudah, saya bersabar saja untuk setup berikutnya muncul, gitu. Kalau untuk sekarang saya melakukan short, menurut saya itu sedikit terlalu telat gitu ya. Karena kalau kalian lihat secara indikator di daily chart, kita sudah hampir menyentuh area oversold gitu ya. Kalau 4 hour chart tidak perlu ditanya lagi, kita sudah oversold selama berhari-hari gitu ya. Dari 8 Mei sampai sekarang kita cenderung dalam area oversold. Oke, kalau misalnya kita lihat di 1 hour chart, kita sudah mulai start untuk melihat adanya bullish divergence gitu ya, dimana kita membentuk lower low di price action ya, tapi di indikatornya kita membentuk higher low. Jadi dari beberapa indikasi tersebut, saya belum akan masuk dulu ke market untuk short gitu ya, karena menurut saya tidak akan bijak kalau saya short sekarang. Karena dari beberapa indikator menunjukkan bahwa kita sepertinya sudah menemukan sebuah local bottom, dan dari sini kita kemungkinan akan mendapatkan sedikit bounce ke arah atas. Itu menurut saya pribadi gitu ya. Ya tentunya kita perlu juga, kalau misalnya kalian pengen cari setup untuk counter trend, alias kalian pengen cari setup untuk buy gitu ya, ya tentunya kita perlu konfirmasi juga. Berupa apa? Ya tentunya bisa jadi kalian memanfaatkan beberapa pattern yang tercipta di sini, oke? Ya bisa jadi kalian beranggapan ini adalah descending broadening wedge gitu ya. Bisa jadi kita akan bolak-balik di sekitaran area sini sebelum menentukan arah apakah kita pengen breakout, dan dari sini kita mungkin bisa jadi setup untuk scalping ke atas gitu ya. Atau dari sini kita mendapatkan semacam double bottom, oke, triple bottom, atau mungkin semacam inverse head and shoulder. Bagi saya ini cukup untuk mencari peluang ya, untuk curi-curi sedikit lah ke atas gitu guys. Karena secara indikator rata-rata kita menunjukkan bahwa kita dalam keadaan oversold, dan juga ada semacam bullish divergence di indikator RSI di di 1 hour chart gitu ya. Dan juga kalau kalian perhatikan di daily chart, kita sudah berapa hari nih guys? 1, 2, 3, 4, 5 hari berturut-turut kita dalam keadaan candle merah. Itu akan make sense gitu ya kalau misalnya kita mendapatkan 1 atau 2 candle hijau sebelum kalau misalnya kita pengen mendapatkan drop lebih jauh. Dan sekarang kita juga approaching major level gitu guys. Major levelnya di arah mana? Major levelnya itu tentunya masih akan berada di sekitaran ini. Waduh, mana guys? Bentar ya. Nah, ini. Ini adalah major level berikutnya yang perlu kita pantau tentunya. Sebelum-sebelumnya ini merupakan area major support di sekitaran 32.000 hingga 28.000. Itu adalah area berikutnya yang menurut saya akan provide some major support. Yang kita nggak pengen lihat tentunya adalah apabila nanti misalnya nih data CPI-nya keluar yang lebih tinggi daripada dia ekspektasikan, kemudian juga kita melihat misalnya Nasdaq. Kalau kita lihat di sini Nasdaq sekarang juga sedang mencoba untuk mempertahankan tren lainnya. Kalau kita juga sampai mampu breakdown dari sini dan consolidate, dan diikuti juga oleh penguatan lagi US dollar, maka menurut saya kita bisa jadi akan mendapatkan drop yang cukup signifikan. Bahkan bisa jadi kita akan fake out ke bawah mungkin di bawah 30.000, dan dari sini kita harus lihat lagi apakah kita akan mendapatkan semacam reaction dari para bulls, ataukah para bulls juga menyerah atau capitulate dan kita akan drop lebih jauh ke bawah gitu ya. Jadi sampai sekarang tentunya kita masih mendapatkan consistently penurunan ke bawah, dan untuk short term saya pribadi expect akan ada sedikit relief rally ke atas gitu ya, karena kita mendapati beberapa indikasi yang tadi saya sebutkan, dan juga untuk price action yang kita memang melihat udah ada pelemahan momentum gitu ya, dimana kita dropnya tidak lagi setajam kemarin. Oke, di sini dropnya cukup tajam, di sini kita drop namun kembali bounce, drop dan kembali bounce gitu ya. Jadi di sini kita juga mulai udah melihat penurunannya udah sedikit melandai gitu ya, dan ini biasanya menunjukkan momentum bearish sudah start mulai berkurang gitu ya, dan biasanya itu pertanda bahwa kita udah ketemu dengan local bottomnya, dan tidak lama kemudian kita akan mendapatkan sedikit relief rally ke atas. Dari sini kita baru akan memantau lagi apa yang terjadi berikutnya, dan kalau misalnya momentumnya cukup deras gitu ya, mungkin kita akan bisa mendapatkan semacam bounce yang lebih jauh ke atas. Tapi kalau kita hanya bentuknya corrective move, justru ini akan bisa menjadi potensial untuk short berikutnya menurut saya. Oke, so saya rasa itu aja sih untuk hari ini guys. Video besok juga
ada salah satu hal yang pengen saya sampaikan untuk kalian dan cukup panjang penjelasannya, so saya nggak bakalan gabung di video ini karena menurut saya nanti akan kepanjangan. So, terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat video hari ini dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.